Ini ada bahasa Inggrisnya juga buat penambahan kosakata ya. Ada attention, need, satisfaction, visualization, dan action. Ini itu adalah sebenarnya singkatan ANSVA, itu adalah singkatan dari isinya. Maksudnya tuh apa sih? Jadi, ketika satu pesan itu ingin disampaikan, kita itu harus lihat cara berpikir manusia. Attention. Kalau pesan kita ini nggak akan menarik perhatian orang, kira-kira sampai nggak isi pesannya? Nggak nyampe. Kedua, kalau misalnya isi pesan saya ini, misalnya itu nggak menyentuh kebutuhan, nggak berhubungan sama kebutuhan manusia, kira-kira dia mau kira-kira dia mau peduli nggak sama pesan saya? Nggak akan mau. Karena manusia itu cenderung ego. Benar nggak yang tadi saya bilang? Manusia itu pasti cenderung ego dan hanya memikirkan kebutuhannya dia. Jadi dia cenderung memiliki satu kecenderungan hanya perhatian sama pesan yang menyangkut kebutuhan dia aja. Dan pada akhirnya bisa memuaskan dia nggak? Bisa memberikan satisfaction nggak? Nah, kemudian ada nggak visualisasinya? Ketika kita bicara sama orang itu menyampaikan pesan, ada nggak kita memberikan penggambaran sama dia bahwa misalnya mau nyampein kalau rokok itu berbahaya? Gimana caranya? Misalnya kita kasih lihat nih foto gitu ya. Kalau misalnya orang yang sering ngerokok tuh seperti ini nih, akibatnya buruk misal tuh ya. Maaf kalau saya ada yang ngerokok, tapi ini hanya contoh aja ya. Dan actionnya, bagaimana cara penanggulangannya? Misalnya berhenti merokok, makanlah permen karet. Nah, misalnya gitu. Jadi, sebenarnya sih saya jualan permen karet, makanya saya ngomong kayak gitu ya. Nah, kalau contoh di buku, coba kalian lihat di halaman 4.7. Bilangnya apa? Badanmu kotor sekali. Nah, itu sebenarnya supaya orang perhatian. Masa sih badan gue kotor ya? Jadi orang jadi perhatian dong. Masa sih gitu kan? Nanti kulit kamu pasti gatal-gatal, susah tidur, dan bau. Nah, itu menyinggung apa? Kebutuhan manusia kan? Karena siapa sih yang mau bau gitu? Siapa sih yang mau gatal-gatal karena dia kotor? Nah, dia butuh sesuatu dong. Nah, makanya mandi pakai sabun supaya bersih dan segar. Nah, supaya bersih dan segar itulah menciptakan satu kepuasan pastinya buat manusia. Karena semua orang pengen bersih dan segar dan mereka nggak mau kotor. Benar nggak? Dan kalau tidak mandi nanti kamu kudisan. Waduh, ini sebenarnya iklannya nggak enak banget ya. Dan akhirnya dijauhi teman-temanmu. Lebih enak lagi nih, kalau rajin mandi badanmu sehat, bersih dan menarik. Nah, itu jadi kayak memberikan visualisasi. Oh iya, jadi orang kalau baca tulisan ini, orang jadi mikir, oh iya kalau rajin mandi jadi bersih, menarik, jadi gantengnya kelihatan, jadi cantiknya kelihatan, ya kan? Memberikan gambaran buat orang-orang yang baca. Mandi dong. Nah, itu adalah kayak semacam anjuran. Makanya mandi, jangan nggak mandi, jorok gitu ya nggak mandi. Jadi lakukanlah action. Jadi dari kata-kata ini, dari formula ANSVA ini sebenarnya adalah satu rangkaian di mana kalau kita bikin pesan seperti itu, orang pasti nanggep. Dan orang itu pasti mau ngelakuin itu. Sifatnya atraktif. Sifatnya itu persuasif, mengajak dan menyentuh kebutuhan manusia. Gitu. Nah, tapi kalau kata formula AIDA itu lebih singkat lagi. Attention, interest, desire, sama action. Lebih simpel. Ini masih pada di sana semuanya? Masih ya, saya harapin masih pada di sini semuanya ya. Oke. Nah, kalau AIDA dia lebih simpel lagi. Dia cuma pengen bilang kalau sebenarnya apa sih arti satu pesan ini buat saya. Jadi ketika dibikin satu pesan itu mau tahu gitu loh. Tetap menyangkut bikinlah pesan yang bisa menarik perhatian orang, bisa menarik minat orang, bisa membangkitkan hasrat orang, sampai dia melakukan suatu tindakan.
Contohnya, kalian boleh lihat halaman 4.8. Ada contoh, susu ini dapat dibeli di mana-mana dan mudah juga cara membuatnya. Oh, bisa dibeli di mana-mana, gitu kan? Susu kesehatan. Wah, menarik kan? Menarik perhatian seseorang. Nah, kenapa dia bisa berminat? Mudah dibeli di mana-mana, ya kan? Mudah juga cara membuatnya, ya kan? Demi kesehatan Anda, segeralah minum susu ini. Membangkitkan hasrat dong bahwa, oh, saya mau sehat. Makanya, demi kesehatan, actionnya apa tindakannya? Ya, minum susu itu. Gitu. Jadi, teman-teman yang belum pada buat PR untuk bikin iklan, kemarin ada Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng tuh Mbak Desi ya. Mbak Desi udah kirimin saya PR-nya ya. Ini buat teman-teman yang belum bikin, boleh dicoba 5 formula ini atau 4 formulanya Aida gitu ya, untuk bikin kata-kata yang sifatnya itu bisa menarik perhatian, membangkitkan hasrat, dan membuat orang tuh mau beli, atau mungkin anjuran tindakannya supaya orang tuh beli atau orang tuh pakai produk kita. Jelas ya? Saya harapin teman-teman buat PR-nya ya. Saya sangat tunggu kreativitas kalian. Saya mau lihat, saya belum cek juga PR-nya Mbak Desi ya. Saya masih nunggu yang lain. Deadline-nya masih sampai tanggal 20 sih. Jadi nggak apa-apa, sampai TTM kedua ya. Masih ada waktu 10 hari lagi. Saya tunggu kreativitas semuanya ya. Kemudian lanjut lagi ke daya tarik pesan. Ternyata nggak cuma manusia yang punya daya tarik ya. Nggak cuma cewek, nggak cuma cowok doang yang punya daya tarik nih. Ternyata sebuah pesan pun punya loh daya tarik, ya kan? Pesan yang punya daya tarik itu dia punya kekuatan. Nah, pesan yang punya daya tarik itu yang gimana sih? Yang pertama, menimbulkan rasa takut. Nih, kalau contoh di buku, dia bilang kalau jangan bikin kata-kata yang sampai benar-benar nakut-nakutin atau mungkin terdengarnya kasar. Misalnya, janganlah merokok. Kenapa? Karena merokok bisa membuat kamu mati. Waduh, kalau bikin iklan kayak gitu, bukan iklan, kalau bikin himbauan kayak gitu kayaknya gak enak banget ya dengernya ya. Kayaknya, aduh, emangnya rokok itu ini apa? Racun apa? Kok bisa bikin orang mati tapi tetap dijual di pasaran? Ya enggak? Itu kasar banget, bener nggak? Nah, jadi kalau misalnya orang bikin himbauan gitu ya, janganlah merokok karena bisa membuat mulutmu bau seperti bau asbak misalnya gitu ya. Set, ini aja juga udah gak enak didengar ya. Nah, menimbulkan impotensi. Mungkin lebih enak didengar ya. Padahal nih belum tentu loh semua orang ngerti impotensi itu apa. Nih yang cowok-cowok mungkin yang kalau ini merokok tahu nggak impotensi apa? Saya harapin tahu ya. Nah, terus bener banget nih, iklannya rokok dibuat pakai kata-kata seperti itu, tapi belum tentu orang itu ngerti, orang-orang itu ngerti loh artinya apa. Jadi kadang-kadang apa sih itu saya nggak ngerti, ya udahlah bodo amat, jadi nggak peduli malahan ya. Nah, boleh kita bikin satu himbauan yang menimbulkan rasa takut tadi, yaitu tadi mengakibatkan gangguan kehamilan. Kan enak didengar, gangguan kehamilan. Kan nggak bilang kalau janganlah merokok, bisa membuat bayimu cacat. Kayaknya gimana ya? Takut banget kayak gitu kan. Bisa membuat bayimu misalnya apa ya, kayak ya itu tadi mati atau dan sebagainya. Itu nggak enak banget didengarnya. Jadi kita boleh buat pesan, tapi boleh menimbulkan rasa takut, tapi jangan berlebihan. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Makan yang berlebihan aja kekenyangan, jadi begah, benar nggak? Jadi yang sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus ya. Nah, kemudian ada yang namanya ganjaran. Ganjaran itu maksudnya apa sih? Kayak misalnya, ayo beli produk ini di atas 10.000 bisa dapat hadiah, misalnya barang yang seharga Rp1.000. Kan jadi ada satu timbal balik. Dalam arti ketika saya ngajak orang itu untuk beli, dia dapetin sesuatu.
dapat ganjarannya karena dia membeli gitu. Nah, apa namanya, biasanya sih, nah bisa juga tuh diskon, bisa juga ya diskon, beli satu gratis satu, iya. Wah, ini kayak ini yang mbak-mbak ini ya, kalau soal diskon, beli satu gratis satu, mai isong ya gitu ya kalau bahasa Mandarin ya, kalau nggak salah sih. Itu langsung ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perempuan itu memang harus kayak gitu, harus gila diskon, harus gila murah kali ya, bukan gila murah, bisa berhemat, itu penting banget. Beli 5, pacar 5 dapat ditukar 1 gelas cantik. Waduh, punya pacar 5. Kurang banyak, mbak. Kasian banget, 5 pacar cuma ditukernya sama 1 gelas cantik ya. Waduh, itu gelasnya berarti kudu cantik bener deh. Oke, kita lanjut ya. Ada yang namanya motivasional. Pesan itu harus sifatnya memotivasi seseorang. Kenapa? Contohnya, saya bilang nih, ayo teman-teman sekalian yang buat PR dan kumpulinnya itu sebelum tanggal 20 tepat waktu lah ya, jangan melebihi tanggal 20, saya kasih nilai yang bagus. Kan sangat memotivasi. Saya kasih nilai di atas rata-rata misalnya. Sangat memotivasi supaya mengerjakan PR misalnya gitu kan, dan memotivasi supaya ngumpulinnya nggak telat gitu. Jadi satu pesan tuh harus sifatnya memotivasi supaya orang yang menerima pesan mau ngelakuin hal itu. Kemudian emosional. Wah, bicara soal emosi ya. Nah, jadi kalau bikin pesan itu harus bisa membangkitkan emosi orang. Contohnya, kadang-kadang ada loh latar belakang dibuatnya pesan emosional. Kalau di dalam buku dijelasin misalnya, karena adanya kebencian. Kalau misalnya ada tulisan jangan rampas tanah kami gitu kan ya, itu pesannya kan sebenarnya mau ngasih tahu supaya jangan digusur gitu kan. Latar belakangnya apa? Ya itu tadi, karena adanya kebencian dari orang-orang yang kena gusur. Nah, atau mungkin karena adanya kalau di sini contohnya misalnya adanya hasrat menonjol, misalnya Islam adalah agama yang terbaik. Oke, jadi misalnya ya ini tadi kekeh gitu orangnya gitu ya, pokoknya pendapat saya yang paling benar gitu. Nah, terus dia mengungkapkan emosi dia melalui satu pesan yang bisa menarik emosi orang lain juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya membuat pesan berdasarkan emosional harus hati-hati ya. Tapi ada contoh bagus nih kalau kalian lihat ya. Ada satu contoh di mana kalau misalnya membangkitkan emosi manusia itu bisa dengan cara hubungkan gagasan yang diajukan dengan gagasan yang sedang populer. Contohnya iklan layanan masyarakat Pekan Imunisasi Nasional memakai bintang sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sebenarnya sih ini contoh mau bilang kalau iklan layanan masyarakat ini yang imunisasi nasional tuh pakai misalnya si Mandra gitu kan. Ini siapa nih yang nggak nonton Sidul Anak Sekolahan? Semuanya saya rasa nonton ya. Zamannya saya kecil banget tuh. Zamannya Rano Karno masih muda ya. Zamannya Mandra juga masih lumayan enak dilihat kali ya. Kalau sekarang saya nggak tahu deh tuh kayak gimana. Ya, saya rasa semuanya pernah lihat ya. Nah, jadi sebenarnya sih mau bilang kalau iklan itu tuh iklannya si Mandra gitu, iklannya si Atun gitu ya. Ada yang masih ingat Atun? Udah nggak terkenal lagi sekarang ya. Saya nggak pernah lihat di TV lagi tuh. Nah, jadi sebenarnya sih mau bilang si Rano Karno, cuman karena filmnya sinetron Sidul Anak Sekolah tuh lagi tren banget, jadi saya ngomongnya bukannya si Rano Karno, nggak enak didengar. Saya cuman bilang kalau iklannya untuk imunisasi itu lagi pakai artis sinetron Sidul Anak Sekolahan gitu. Jadi karena biar orang tuh langsung ingat, oh iya si Sidul tuh, kayak gitu ya. Dan pesan itu juga harus rasional. Maksudnya apa sih? Yaitu tadi, adanya bukti-bukti yang nyata.
Misalnya adanya bukti-bukti nyata. Misalnya tadi saya itu